Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Akup nii alia kadongan pikiri hamuma nasa parange nasitong na daulat na tigor na botor na uli na dinggan begeon rodi sude na targoar haburjuon na tau puji pujian. Pikirkanlah segala kehendak Allah. Ketika kita membuka salah satu media sosial, ada pertanyaan di sana yang kita selalu tergoda untuk menjawabnya dan mengisinya. Pertanyaan tersebut adalah, apa yang Anda sedang pikirkan? Dan terkadang kita mengisinya dengan apa yang sedang benar-benar kita pikirkan. Ada yang mengisinya dengan harapan-harapan yang baik, ada yang mengisinya dengan kegiatan yang sedang dilakukannya, ada yang mengisinya dengan hal-hal yang sudah lama berlalu, mungkin sekedar mengenang atau memiliki keinginan untuk mengulangnya kembali, atau hal lain yang menurut pertimbangan pribadinya dapat dikonsumsi oleh seluruh pengguna sosial. Bahkan di zaman sekarang ini, ketika salah satu atau media sosial kita bisa mendatangkan income, mendatangkan uang melalui postingan-postingan kita, orang suka memposting apa saja dan bahkan mohon maaf tanpa memikirkan apa yang dia posting itu bisa melukai orang lain. Tetapi kita harus mengingat bahwa jejak teknologi tidak akan pernah terhapus seutuhnya, sekalipun kita sudah menghapusnya. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita menentukan apa yang muncul dalam perkataan dan tindakan. Paulus melalui firman Tuhan ini menyatakan untuk memprogram pikiran kita dengan pikiran yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, baik, dan yang patut dipuji. Apakah kita mempunyai masalah dengan pikiran dan hayalan yang tidak baik atau yang berlawanan dengan kehendak Tuhan? Periksalah apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita melalui media-media sosial kita, melalui buku, percakapan, film, dan lain sebagainya. Gantilah masukan yang berbahaya dengan hal-hal yang bermanfaat. Lebih dari segalanya, bacalah firman dan berdoalah, sebab itu satu kesatuan. Minta Allah menolong kita memusatkan pikiran kita pada hal-hal yang baik, hal yang suci. Itu membutuhkan latihan, tetapi itu bisa dilakukan. Tidak cukup hanya dengan mendengar atau membaca saja, atau bahkan mengetahui dengan baik. Betapa mudahnya untuk mendengar khotbah lalu melupakannya apa yang telah disampaikan oleh pengkhotbah itu. Betapa mudahnya untuk membaca Alkitab lalu tidak memikirkannya. Bagaimana bisa hidup secara berbeda dari dunia ini dan hidup sesuai dengan firman Tuhan yang telah dibaca. Betapa mudahnya memperdebatkan arti dari sebuah nas dan tidak melaksanakan arti tersebut. Terbuka terhadap firman Tuhan saja tidaklah cukup. Hal tersebut harus menimbulkan ketaatan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Hal-hal ini adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan tentunya semua berasal dari Allah, sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Hal baiknya jika kita memikirkan semua yang disampaikan oleh Paulus ini adalah berdampak baik bagi diri kita sendiri, baik untuk pertumbuhan kerohanian kita
maupun kesehatan jasmani kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Semua itu akan menolong kita bertindak, berkata-kata sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan Maha Kasih menolong kita untuk dapat memikirkan semua hal yang dikehendaki Tuhan, yang berdampak kepada kesehatan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tolong kami saat ini, jaga hati pikiran kami, kuduskan kami Tuhan, supaya apa yang Engkau kehendaki, itulah yang mengisi, memenuhi pikiran kami. Dan itu terlihat dari kata-kata kami, tindakan kami, dari totalitas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.